berjumpa lagi bersama saya, masih tetap saya Zain Ahmad, dan saya perkenalkan ya, host yang namanya sudah tercemar di mana-mana, yaitu Abriyadi. Ya, saya Abriyadi, perkenalkan saya Abriyadi. Sih gimana? Yang serius gitu loh. Ya ini serius. Ditonton jutaan orang, ada saya kayak gini. juga gitu loh. Makanya nggak dapat apa, nggak serius. Oke, dengan Abriyadi ya yang akan menemani saya di MKM Talk season kedua ini gitu. Dan juga sekarang, kalau dulu kita dengan Ustadz Aditya Abdurrahman, sekarang kita bersama dengan Ustadz Heru Kusumadi, RC MPDI. Oh, apa? MPDI. Benar. Ada ini ya, Ustaz? Ada. Ini. Islam. Senang ya. Nonton saya. Dan Ustadz Heru Kusumadi yang insya Allah nanti akan banyak sekali pembahasan yang seru-seru yang akan kita bahas. Seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz. Setelah berkenan atau mau untuk diskusi dengan kami, ngobrol-ngobrol ringan yang tentunya insya Allah nanti di sesi kedua ini kita ingin teman-teman itu tanya, bisa di lewat akun kolom komen yang ada di YouTube ya, atau bisa DM langsung ke Instagram kita @main.com. Tanya apa saja, pertanyaan apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman, silakan tanya. Sensitif pun nggak masalah. Apa itu? Ya pokoknya nomor dua. Rasa berarti ya. Ya, pastinya malu kalau ditanya kan tanyakan aja nggak apa. Oke, seperti itu. Oke lah, kayak gitu. Nah ini kayaknya Abriyadi mau tanya sesuatu ya. Nah iya mas, saya ada pertanyaan yang permasalahan yang cukup besar. Saya kemarin ditanya temanku, Di, aku ini sering mantap mandiri. Apa itu? Gimana? Apa sih? Self service. Ya makanya pakai istilah soalnya. Tolong dijelaskan. Maaf Ustaz, ini memang karena memang sering main ke rumah sakit jiwa ya kan? Enggak gitu Mas Zain. Jadi yang namanya pertanyaan itu kalau dalam kaidah fikih itu harus jelas. Pakai kalimat ambigu. Teman-teman mandiri tuh. Nanti fatwanya nanti nggak pas nanti ya jadinya. Jadi gini Ustaz. Jadi teman saya kemarin tanya, Di, aku ini sering banget penanian. Itu berarti temannya nanya ke Mas Abriyadi ya. Iya. Sekarang Mas Abriyadi nanya ke saya. Iya. Kak Joyo. Berdasarkan pengetahuannya teman atau pengalamannya Mas Abriyadi? Saya ditanya. Oh, ditanya. Oh, iya, oke. Saya nggak bisa jawab. Oh gitu ya. Saya bilangnya nanti ya tanya ini gitu. Soalnya saya nggak tahu Ustaz. Iya. Itu Dan mikirnya saya, kalau aku lah timbangannya kok melakukan hal yang lebih buruk gitu. Mikirnya gitu Ustaz. Tapi kan saya nggak tahu. kok aku udah percaya? Kalau lemah. Oh iya. Anggap aja seperti itu, anggap saja temannya Abriyadi ya. Oh, oke. Tanya gimana sih hukumnya mantap mandiri. Mantap mandiri. Alias Oh gitu. Banyak Ustaz sering kayak gitu Ustaz. Oh, iya. ini MKM Talk dari pembahasan jodoh ke pembahasan yang tidak apa-apa karena itu kebutuhan dari anggap saja temannya Abriyadi. Ya. Oh iya. Lagi pula Mas Abriyadi, kalau dalam kaidah fikih itu sendiri itu ada konsep al-haya, malu itu sementara dipinggirkan. Kalau kita membahas tentang sebuah hukum, Oh gitu. jadi nggak usah malu-malu. Ya dia sudah tidak pernah malu. Masa apa itu? Karena kalau pembahasan hal yang sifatnya sangat detail dalam sisi hukum itu, ya sementara itu harus dipinggirkan terlebih dahulu. Jadilah karena malu itu sebagian dari iman tentunya. Nah, kalau istilahnya di Islam itu ya supaya agak-agak kita jaga secara sensitivitasnya, tapi tetap rodo-rodo ilmiah. Istilahnya itu istimna. Jadi yang dimaksud mantap mandiri tadi itu teman-teman itu adalah istimna kalau dalam bahasa diksinya ya, di dalam fikih itu istimna, yaitu hal-hal yang kemudian mendapatkan kenikmatan melalui dirinya sendiri. Tentunya secara kenikmatan seksual di sini ya. Nah, pertanyaannya kan apakah ini menjadi hal yang dibolehkan? Adakah yang kemudian dilarang? Bahkan adakah yang diwajibkan? Wah, ada yang wajib. Oh, kira-kira ilahnya mulai dari mana dulu ini ya? Yang wajib, yang makruh atau yang haram? Atau yang wajib-wajib Yang wajib dulu. Kan jarang bisa jawab gitu loh Mas. Oh, iya. Oh gitu ya. Jadi gini,
Mas Abiyadi, Mas Zain, yang wajib dulu ya? Iya, Ustaz. Bener nih? Bener. Bener ya, yang wajib dulu Yang ya? haram aja dulu, yang haram. Yang penting kan nanti disampaikan semuanya. Saya kira ini yang wajib, waktunya habis, yang haram masih dijelaskan. Iya, yang haram aja dulu, jangan lagi dekat sama berarti dan sudah. Maka mandiri hukumnya wajib ya. Aku tahu akal dulu. Yang haram saya dulu ini berarti. Yang haram Udah, haram dulu. Saya ikut. Ya gini, jadi dalam kaidah usul fiqh itu ada kata-kata yang berbunyi itu bil tikabil khifi lid ini. Jadi kita lebih memilih pada sisi-sisi mana sih yang mudorotnya itu lebih kecil, itu yang kita pilih. Oke, ulangi. Mana yang mudorotnya lebih Bahasa Arab. Bahasa Arab, aku ngomongnya Arab dulu. Saya nggak bisa. Jadi ada sisi-sisi yang terkadang dua kondisi itu dua-duanya memberikan kemudorotan. Maka kita pilih yang paling ringan. Nah, cuma dalam kasus yang ini mantap-mantap mandiri ini, apakah konsekuensinya ringan? Belum tentu, bisa jadi berat. Yang tadi saya bisikkan ya, sebelum kita mulai ini, ada kasus case-nya itu wow banget. Cowok kemudian karena efek dari mantap-mantap mandiri ini kemudian berefek pada pernikahannya. Langsung tahu pernikahannya. Tadi di Oh, sudah saya sampaikan ya, masih ingin berarti pernikahan ini. Yang malam dibayangin. Oh, gitu ya. Jadi efek dari mantap-mantap mandiri ini bahaya banget sebenarnya. Maka kenapa kemudian disampaikan itu hukumnya haram? Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengatakan ini haram mutlak karena efeknya bahaya sekali. Dalilnya bagaimana? Menarik ini. Ada sabda Rasulullah itu menyampaikan seperti ini. Sabatun, ada 7 golongan yang nanti 7 golongan ini layang zurullah ilaihim. Allah itu nggak akan mau melihat mereka. Bahkan wala yuzakihim, nggak akan nanti mereka itu disucikan di yaumil kiamat. Satu di antaranya itu unik ini, diksi hadis Rasulullahnya menarik. An-nakihu yadahu. apa sih? Tahu ini, terjemahkan. Kalau anak ibu sudah tahu ya, anak ibu nikah yadahu. Nah, jadi jawaban apa sih? Jangan malu, ini kan sabda Rasulullah, ya kan? Jadi salah satu dari golongan yang nanti tidak diperhatikan oleh Allah, tidak dimuliakan oleh Allah, tidak dibersihkan kesalahannya di hari kiamat. Salah satu di antaranya mereka yang nikah dengan tangannya. Ini bukan pakai tanda kutip ya? Kan gini tuh kalau nikah. Begini mas. Hah? Oh enggak, kalau pas saya itu gini mas ya, tapi aslinya nikah itu lisan, bukan gini ya. Ini hanya abdoliyahnya saja, supaya abdol ya. Itu kayak bahasa isyarat. Iya. Boh. Iya lah, bener lah pokoknya. Jadi jangan malu-malu ya. Rasulullah sendiri memberikan kalimatnya seperti itu. Jadi nikah dengan tangannya. Kok bisa nikah dengan tangannya? Ya yang kita obrolkan saat ini, ya mantap-mantap mandiri ini tadi. Jadi pada wilayah itu kan sudah disebutkan efeknya sampai Allah nggak mau melihat mereka nantinya. Bayangkan Allah nggak mau, padahal Allah penuh dengan rahmat rahim. Karena efeknya itu sangat besar sekali dari perilaku itu. Jadi poin pertama adalah haram. Dan ini sengaja kita jadikan nomor pertama karena bikin horor dulu. Ada nom itu nggak dikai horor. Dikah. Sudah selesai ya. Mata-mata mandiri hukumnya ubah sunnah wajib. Boleh. Sudah selesai. Saya orang netizen apa ya? Jadi sesuai dengan apa yang tendensi mereka, kepentingan. Terus aku ini cocoknya yang ini saja tak pakai. Makanya kita awal-awal namanya anak muda ini kan sebenarnya tidak hanya diberikan motivasi, tapi diberikan batasan-batasan yang perlu kadang-kadang kencang. Salah satunya yang tadi kita bilang horornya dulu yaitu haram. Tapi kan menariknya Islam itu kalau bincangkan hukum itu tidak satu argumen, ada beberapa. Hikmahnya kenapa kok sampai macam-macam ya dalam urusan fikih nih Mas Abiyadi, Mas Zain? Kenapa kok sampai banyak? Tiada lain supaya tiap orang itu bisa melakukan syariat itu karena kondisinya mereka yang berbeda-beda. Contoh, Mas Zain sholat itu tasahudnya itu digerakkan apa enggak? Mas Abiyadi dulu deh. Saya gitu. Diam. Mas Zain? Diam. Oke. Di awal apa pas asyhadu alla ilaha illallah?
Kepucuk-pucuk, kode ya. Nah kalau saya di awal, yang lain aja yang lain. Kamu di akhir ya. di akhir masalah. Assalamualaikum. Oh, beda gitu loh, beneran nih. Ngono ya aturan. Iya, nggak boleh bikin baru-baru ya aturan baru-baru. Nah, kenapa kok macam-macam ya aturannya itu? Karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Contoh ya nanti Mas Zahid misalnya kok nyamannya itu nanti pakai awal nyaman. Nah, karena nanti fikih juga ada urusan alasan dipakai itu karena kenyamanan. Misalnya sujud, ada yang nyaman sujud itu pakai tangan dulu. Ya, ada yang pakai lutut dulu. Kenapa? Karena hikmahnya nanti kondisi orang suatu saat memang harus milih salah satu di antara itu. Ya kepala dulu kan? Pakai kepala dulu. Rasanya gimana rasanya? Ya, Apa hitam? Ya, Kalau mertuanya tuh baru jidatnya hitam, alim ya. Wah. ya gitu. Kok calon mertua ini membicarakan masa depan apa membicarakan masa kini? Masa kini amin. Tetap saya amin ini. Jadi kembali lagi ya Mas Zain, Mas Abiyadi. Jadi kenapa fikih itu macam-macam supaya nanti orang itu bisa melakukan itu sesuai dengan kondisinya. Kalau bahasa istilahnya itu ta'zimu li sya'ni, mengagungkan kondisi. Nah sekarang yang kedua, misal hukumnya makruh, turun sedikit. Ya dari haram makruh. Jadi pada wilayah ini itu dikatakan makruh karena masih ada sisi-sisi kemanfaatan dari mantap-mantap mandiri itu. Tapi ingat, kemantapan ini konteksnya hanya bagi mereka yang sudah merasakan nikmatnya. Siapa itu? Mereka yang sudah nikah. Soalnya Pak wilayah ini, nikmatnya ini ya, sisi-sisi fantastisnya, klimaksnya ini kan hanya secara keabsahannya hanya bisa dirasakan oleh suami istri. Ini temanku belum nikah, Sa. Nah, itu masalahnya. Aku tidak percaya itu temanmu. Jangan bawa-bawa, jangan bawa lagi. Jadi masih ada sisi kebaikan. Contoh, misal ini kalau suami ini kan sudah pernah ya berjima, ya bikin jima suami istri gitu, lalu tugas keluar negeri si suami ini. Nah, otomatis kan menjadi hajat kebutuhannya nih si suami itu untuk mendapatkan sisi-sisi itu, nikmatan itu. Tapi kan nggak ada perantaranya, nggak ada objeknya. Maka kemudian dia melakukan itu. Nah, itu diperbolehkan karena ada sisi kemanfaatan tapi masih dihukumi makruh. Jadi makruh itu kan kalau bisa terus dilakuin gitulah makruh itu. Ya, tetap diprioritaskan dijauhi. Tapi pas dilakukan ya tidak berdosa gitu. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, tapi yang menarik itu tidak ada yang menghukumi mubah. Boleh. Ya, nggak ada. Langsung kita lompat langsung ke poin wajib. Sunnah apalagi, gak ada yang mengatakan sunnah. Gak ada yang mengatakan sunnah di sini, bahaya kalau dia mengatakan sunnah. Saya mau tanya. Sunnah nanti ini. Saya mau tanya. Nah, gimana Zain? Nah, yang terkait yang tadi ya, yang apa namanya yang makruh tadi, bahwasanya ketika sudah bernikah dan suaminya itu jauh kayak gitu. Ini saya takutnya itu malah netizen itu, berarti makruh gak apa-apa, meskipun makruh itu kan orang-orang di luar sana itu kan mesti ngambilnya yang enak gitu. Iya. Nah proses proses untuk melakukan mantap-mantap mandiri itu kan biasanya itu kan kayak contoh saat kayak gitu, tiba-tiba ada video klipnya nyebut Blackpink nggak apa-apa ya? Itu ya apa ya? Sebutannya seperti itu kan, itu ada punya Blackpink ya gitu. Oh, videonya Blackpink, ya udah sekalian aja kayak gitu loh. Nah, itu kan tadi kan hukumnya makro kayak gitu, tapi dengan melalui proses dia nonton video kayak gitu. Jadi katakan dia nonton keke, ya mungkin misalnya TikTok. TikTok gitu terus Rasanya akhirnya dia ya. teman-teman itu apa hukumnya tetap makro atau Tidak mas. Gak bisa. Gak bisa. Karena ada istilah dalam kaidah fikih itu wasailul umur bil maqasid. Yang namanya wasilah itu nanti hukumnya sama dengan sebuah tujuan. Atau tujuan itu terhukumi sama dengan perantaranya. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan, ya kan, mulai kemudian gestur gerakan
kemudian ya tampilan secara fisik perempuan misalnya kita lihat ya, maka itu kan menjadi sebuah hal yang haram. Nah dari situ kemudian membayangkan, berimajinasi, kemudian melakukan mantap-mantap mandiri tadi. Nah ini kan mantap-mantap mandiri ini muncul karena video ini tadi. Nah video ini wasilah, perantara terhubungi sama dengan tujuan. Nah perantaranya haram, maka tujuannya menjadi haram juga. Nah saya katakan tadi supaya tidak salah tafsir teman-teman terkait dengan kata makruh bagi suami ini, dia itu benar-benar yang dia bayangkan adalah sisi kehalalan dari kepemilikan istrinya itu. Berarti harus membayangin istrinya, Ustaz? Iya. Atau nggak bayangin apapun gitu aja kan? Iya, nggak usah bayangin. Pokoknya yang penting, gitu lah ya. Katanya mau di. Maksudnya belum nikah nggak? Pokoknya gitu ya. Jadi yang pasti jangan kemudian pakai wasilah. Itu jangan, apalagi wasilah yang sudah terhubungi dengan pasti dan jelas itu adalah haram. Mohon maaf, pornografi dan lain sebagainya. Nah, jadi pada wilayah ini itu diminta hati-hati terhadap wasilah perantaranya dia untuk melakukan mantap-mantap mandiri bagi sekali lagi suami. Tapi kalau dia masih single, masih jomblo, saya lebih mengatakan hukumnya haram. Haram itu seru banget saja. Campur wis pokoknya. Gitu pokoknya haram. Jadi teman-teman, mantap-mantap mandiri itu haram ya. Teman-teman ya. Buat teman saya nggak boleh ya. Gak percaya jangan percaya, gak percaya. Nggak boleh buat teman saya. Dengerin. Namanya siapa temanmu? Ada lah. Tanya lagi saya Pak. Ya, oke. Gimana? Nah, jika tadi kan di Ustaz apa namanya menikah dengan anak, ya bahasa Arabnya Ya dahulu. Bu kan domir kepemilikan untuk nah jika Pak, kalau yang bukan dengan wasilah dari tangannya kan gitu. Ini case-nya yang sudah beristri gitu kan. Tangannya karena lagi halangan kayak gitu, ada portalnya gitu, di lockdown saya tidak bisa melakukan. Itulah pokoknya itu pakai. Nah itu Pak. Oke. Kayak enak ngomongin. Tek kekuatan 10 tahun. Tetapi sesama kita orang yang sudah menikah, Mas Zaid ya, kita langsung bisa memahami. Oke, karena itu. Gimana kalau dia disuruh keluarga dulu? Nanti kalau pembahasan ini selesai, sudah punya. Tapi Vicky, ilmu nggak apa-apa Iya, Kan buat kesalahan dia saja. Iya benar. Soalnya kalau nggak dijelaskan sudah detailnya gimana mau mempraktekkan nanti. Nggak punya kemana-mana. Maka secepatnya cari wasilah yang halal ya. Jadi ada yang hikmah menarik obrolan saya tadi malam dengan seorang ikhwan gitu ya, yang cerita itu. Dia bilang coba perhatikan hikmahnya. Kenapa Rasulullah itu kalau suami istri tidak melakukan sisi jimatnya itu, Rasulullah itu cuma hanya memberikan aturan satu, berdoa. Sisanya kemudian nggak usah kemudian dibuat rentetan aturan random. Kenapa? Karena hikmahnya itu kata dosen saya menyampaikan hadis terkait dengan doa sebelum hubungan suami istri itu adalah ketika di situ dirasakan dengan sesuatu yang sifatnya woles gitu saja, nggak usah menjadi beban. Soalnya kan jujur nanti pasti banyak beban Mas di wilayah itu. Siapa ya? Saya nggak tahu. Ya, biasanya gitu ya Mas Zaini ya. Bingung dia. Bisa. Sama Rasul asal sudah doa ya sudah, bebas, nggak usah kemudian ada rundown, ada step by step, ada stretching, ada warming up dan sebagainya, tidak perlu. Kenapa? Dari kanan, dari kiri. Karena jelas kan. Bayangkan sepong bapak itu. Jadi apa gitu? Iya seger minta. Karena ayat Al-Quran sendiri mengatakan nisa hukum harsul lakum fa'akum harsul enasitum. Perempuan itu adalah ladangmu. Silakan datangi ladangmu itu terserah kamu. Meskipun nanti ada beberapa indikator larangan ya dari arah-arah yang dilarang tentunya. Tapi secara umum ini silakan saja nikmati. Soalnya kalau orang kakek aturan kan rada-rada nggak enak. Ini nggak oleh, ini nggak oleh. Bebas, explore. Nah, akhirnya dari situlah Mas Zain jawabannya itu silakan. Silakan suami istri. Ya, teman-teman, ini kita nggak ngebullying ya. Enggak, kita tidak bully. Ini ilmu ini ya, sangat ilmiah sekali. Saya
senang banget gitu loh. Aku selalu puas gitu loh. Semoga saya bisa segera menikah. Nah itu salah satu soft selling ya terhadap teman-teman akhwat cewek-cewek yang melihat ini. Cuma kita gitu bahasanya. Semoga saya bisa segera menikah. Wajahnya. Iya. Ya bisa ngobrol kayak gitu. Jadi boleh Mas Zain, boleh. Tapi ada unsur syar'i yang tadi disebut Ya. Mas Zain ya. Ada portal. Ada portalnya, kondisinya, Outdoor. ya. Jadi gak ada masalah, diperbolehkan. Betul. Gak harus self service kita sendiri. Boleh kok kemudian pasangan hal kita untuk memberikan. Itu hukumnya apa tuh? Kalau yang itu nggak ngatur kan? Oh enggak, diperbolehkan saja itu ya. Silahkan saja. Kenapa? Karena kan Rasulullah menyampaikan, wahai para laki-laki, bahasanya laki-laki, rijal. Jadi waktu subuh itu Rasulullah mengucapkan gini, wahai para laki-laki, kalau engkau menginginkan sesuatu di luar rumahmu, tapi kemudian engkau memiliki sesuatu yang halal di dalam rumahmu, secepatnya engkau pulang ke dalam rumahmu, karena ada kebaikan dan kehalalan di dalam rumahmu. Maksudnya ini, laki-laki itu kan kalau sudah pingin, Mas Edi, ya sudah pingin, itu menahannya itu agak berat. Maka karena Rasulullah langsung secepatnya pulang. Kenapa? Karena ada fasilitas yang halal di rumah. Cuma menariknya itu kan bahasanya laki-laki. Tapi di masa Rasulullah itu laki-laki itu adalah suami. Karena Rasul mengucapkan ini setelah salat subuh di kisah hadis itu. Nah, jangan kemudian yang single, oh gitu ya. Belum saya langsung pulang. Ini nggak lagi. Oke. Ini dasar pengetahuan dan pengalaman ini. Kamu jawab jelas lagi. Riset tuh. Oh iya, benar riset. Iya, Hukum. Jadi kan kalau saya tanya saya bisa nyari tahu itu ternyata penyebabnya ini. Ya kamu kan banget ya teman-teman. Iya. Ya kan. Itu lah, seneng saya ya. Ini hukum yang ditunggu-tunggu ini. Oh, iya. Wajib. Iya, wajib. Senang kamu di. Wajib ini sebenarnya sama dengan makruh. Pendapatnya ini hanya Ibnu Hazm yang mengatakan wajib. Di mana ketika orang melakukan mantap-mantap mandiri, kembali lagi ini tetap suami loh ya, sekali lagi suami istri ya, melakukan mantap-mantap mandiri itu menjadi solusi dia untuk tidak berzina. Berzina loh, dalam arti berzina ini, misal ya, kalau dia tidak melakukan itu, dia kemudian keluar mendatangi sebuah tempat yang kemudian di situ tempat ajang perzinaan, akhirnya dia berzina. Nah, supaya dia kemudian tidak berzina, jalannya itu. Soalnya kan level orang untuk menahan gejolak apa Mas? Tapi sahabat atau nafsu sih? Sawat aja. Apa bedanya sahabat atau nafsu? Ya lebih bagus tadi. Oh gitu. Electric style. Electric style. Kalau saya lebih mantap memang syahwat Mas. Supaya ngomongnya tambah mantap. Masuk kamu gak nafsuan sama kamu gak syahwat. Nah, kan lebih mantap gitu. Nafsu makan. Oh iya. Sama sempat makan nggak pas dia. Ini menunjukkan dia paham bahasa Arab, perbedaan diksi bahasa Arab. Alhamdulillah. Uji. Soalnya kalau nafsu itu Mas, dalam diksi bahasa Arab ya, nafsu itu ya, itu sesuatu keinginan yang suatu saat memiliki batas. Itu nafsu. Nun, fa, sin. Tapi kalau syahwat itu sebuah keinginan yang tidak memiliki batas. Makanya nafsu makan ya, nggak pernah syahwat makan kan? Iya. Jadi kalau pas lagi makan kenyang gitu, Mas Abredi kenyang sudah tiba-tiba ada Mas Zain nawari. Nggak sawat lagi aku. Iki lho, ono apa kambing guling panganan itu misalnya ditawari Mas Zain. Nah, Mas Abredi sudah posisinya kenyang banget ini. Pertanyaan saya, dipangan saat itu, dimakan saat itu atau dibungkus? Tunggu saja. Dibungkus, kayak dimakan kan? Buat di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau syahwat itu beda, nggak akan ada kepuasan. Terus surat misalnya surat ketiga Al-Imran ayat 14, zina linasi hubbu syahawat, dibuat indah pandangan kepada perempuan. Itu urusan syahwat. Contoh, anak laki-laki melihat perempuan tertarik. Seperti itu ya. Gimana caranya saya dapat nomor teleponnya? Dapat nomor telepon, cukup? Nggak cukup. Gimana caranya bisa teks-tekan, chat-chatan? Cukup nggak cukup? Mendengarkan suaranya. Video call. Cukup nggak cukup video call? Cukup nggak cukup ketemu kopi darat? Cukup nggak cukup sentuhan? Cukup nggak cukup mulai rangkulan? Cukup nggak cukup mulai pelukan? Cukup nggak cukup? Gak usah tak terus dong. Kelakuan mudi. Iya, memang acaranya terus no. Itu syahwat Mas, nggak akan pernah habis. Itu syahwat. Nah jadi
karena syahwat orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka di situ ada sebuah opsional pilihan yang nanti Islam akan menghormati kondisi orang itu. Nah, jadi sisi mantap-mantapkan diri itu terhukumi wajib saat orang itu memang tidak bisa menahan. Kalau dia kemudian tidak bisa menahan, dia akan maksiat besar, zina besar, maka itu menjadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau sebatas bisa menahan dan lain sebagainya, itu pada wilayah makruh saja. Berarti yang tahu dirinya sendiri Ustaz ya? Ya. Maka Ibnu Hazm ini dikenal dengan mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu mazhab yang sangat kelihatan banget secara aininya, secara zatnya, secara faktualnya. Jadi dia mengatakan bahwasanya itu wajib kalau nanti ada sebuah perilaku yang lebih besar itu nanti terlakukan. Kalau dia tidak melakukan, mantap-mantap mandiri. Maka kembali lagi yang di pertama tadi saya katakan kaidahnya itu bertiga pilih dororo ini, milih salah satu yang dororotnya lebih ringan. Nah inilah yang saya katakan tadi itu. Saya mau tanya satu wajar. Nah, saya sering dengar sebuah pembenaran dari orang-orang yang mungkin kayak gitu saja. Daripada melakukan yang orangnya langsung, dia bukan siapa-siapa, aku mending gini gitu. Pernah dengar kayak gitu Sar? Masalahnya ini kembali ke statusnya single. Single Sar. Ini buat yang single aja Sar. Ya, kan Rasulullah sudah nawari solusinya wilayah itu. Jadi ya kita tetap bersyukur punya rasa itu. Soalnya kemarin juga saya lagi dapat kasus laki-laki yang nggak punya kelebihan itu. Nggak kepingin. Masih usia belasan tahun. Kemarin sekitar 2 hari yang lalu saya dapat case itu. Saya diminta untuk ngobrol. Nah, maksud saya mereka yang punya keinginan itu ya satu syukuri dulu dia mendapatkan karunia Allah itu kan ya. Tapi namanya itu karunia Allah ya. Kita bersyukur ya otomatis gimana caranya dipakai dengan cara sesuai dengan aturannya Allah. Ya kan aturan Allah melalui lisan Rasulullah SAW kan sudah menyampaikan kalau kamu punya sisi syahwatmu caranya seperti ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Caranya apa aja? Ya. Penasaran ya. Dia tak sampaikan ke dia. Nanti kalau sudah saya sampaikan ke Mas Abid. Otomatis kan saya nyampaikan Mas Abid. Iya. Nanti dipraktekkan nggak? Iya, itu buat apa biar nggak melakukan. Salah satunya nikah soalnya. Terus apa? Salah satunya nikah. Katakan dulu ayo. Lagi susah. Oh gitu. Disampaikan tadi tak ceritakan ke dia. Jadi bahasa Rasulullah itu kan satu ya nikah yang sudah jamak kita ketahui lah ya. Ya masyaallah syabab menistata minkum alba'a falyatazawwaj. Itulah kamu silakan kemudian nikah. Tapi kan setelah itu ada lanjutan hadisnya kan kemudian puasa. Ya. Tapi menariknya Mas Zaid, diksi redaksi hadis itu kata-kata bisaum itu tidak hanya menunjukkan pada kata secara teks. Coba kita bayangkan kalau cuma teks ya. Kalau kamu ingin sesuatu silakan puasa. Sekarang saya nanya, gampangannya. Orang melakukan maksiat siang atau malam? Ya, banyak kan? Kalau pengennya siang ya siang, kalau punya malam. Menurut riset, kebanyakan siang atau malam belum riset itu. Boh. Biasanya sebagai yang sedang menikah ini bagaimana? Ya, kalau siang banyak aktivitas, kampus, ya kebanyakan malam. Kenapa? Free dia. Jadi kedua kan kondisinya sepi. Nah, sekarang kalau malam orang banyak. Sekarang gini lah, logika sederhana saja. Kalau malam itu dia melakukan maksiat malam, ada puasa nggak di situ? Ada puasa kan cuma subuh sampai maghrib. Iya, itu gimana? Nah, lalu dia melakukannya itu bukan siang. Maka pertanyaannya, loh, kalau puasa tapi saya melakukan malam berarti puasa ini bukan tameng saya. Saya tidak mengatakan puasa itu tidak menjadi tameng, tetap menjadi tameng. Cuma untuk lebih kita tegaskan lagi maknanya. Kenapa puasa itu juga menjadi tameng, orang itu bisa menahan syahwatnya? Karena diambil dari diksi puasa itu sendiri itu imsak, menahan. Ya, jadi puasa itu kan artinya kan sesuatu yang sifatnya menahan. Nah, maka pas malam harinya atau kapanpun dia itu mau, itu silakan kemudian dia tahan. Prinsip awalnya itu minimal berpikir untuk menahan. Berarti yang dimaksud puasa itu bertahan misalnya? Memang bisa jadi puasa secara makna lebih puasa, tapi juga secara makna hikmahnya itu adalah menahan. Jadi bahasa saya minimal berpikir untuk menahan. Nah, cara
diaktualkan, yaitu tergantung kondisi masing-masing. Kalau candaan saya yang saya sampaikan secara serius, itu ya kemana-mana silakan bawa mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur yang menjadi ring cakram awal. Coba ya, orang nonton pornografi sambil baca Quran, asik nggak? Wani kan? Iya, kan ada yang ditutup. Nek gak laptopnya ditutup, Al-Qurannya ditutup. Wah, kayak pantas sih Quran itu. Parah sama petir dua. Tapi kalau gitu menurut riset itu yang ditutup yang mana? Yang dia belum bisa Soalnya jarang misalnya melihat film porno sama kakak. Gak ada. Oh gitu ya, kan ada ya? Kamu coba, lihat film porno sama Al-Quran. Ditutup. Al-Qurannya dibuka. Ininya kita kesini. Kita Dia apa? film porno, dia putih. Sampai yang ngasih lihat tadi. Boh. Jadi imsak itu menahan, minimal berpikir untuk menahannya. Menahan dulu berpikir. Kayak aku nahan ini. Itu dulu lah. Baru kemudian caranya ya tergantung kondisi masing-masing sesuai dengan nyamannya. Jadi itulah salah satu yang ditawarkan oleh Rasulullah atau dalam Islam untuk anak-anak muda yang kemudian punya keinginan menahannya agar dia melakukan yang salah itu jangan sampai kemudian dibenarkan oleh logikanya. Karena masih ada kok solusi-solusi yang sudah ditawarkan dan insya Allah itu aplikatif. Nanti efek paling besar kalau menurut saya yang pernah saya ngobrol sama anak-anak muda, kurang lebih memang saya di dunia pornografi dulu ya, itu langsung di dunia pornografi saya mulai tahun 2006 sampai 2018an. Jadi saya sampai sowan. Oh, sowan. Tahu sowan? Paham sowan? Mendatangi, main ke sana itu sampai ke tempat-tempat yang dulu tahun 2008 itu di daerah Jakir. Itu hanya bermodal hanya bermodal satu batang korek api itu sudah gitu ya. Mana dia Ya, jadi sampai efek paling besarnya itu adalah sakit. Kalau mau diceritakan horornya dari mantap-mantap mandiri itu saya sudah mendapati anak itu sudah sampai pada posisi sakit. Dan sakitnya ini membuat masa depan dia itu tanda kutip hancur di Pacol terus nolak. Sama tahan dan nangis. Oh iya gitu. Hancur mas. Maksudnya hancur secara fisik saja sudah hancur, ya. Tahu sendiri ya, mantap-mantap mandiri itu objeknya apa? Objek itu yang sudah hancur. Apalagi kemudian kalau ke masa depan tambah lagi. Jadi sekali lagi ya saya ngajak teman-teman untuk mantap-mantap mandiri khusus teman-teman yang single, tolonglah minimal untuk difikirkan untuk ditahan dan itu seperti apa? Menikah. Menikah. Lo bener, nunjuk tiga-tiganya empatnya nunjuk ke sini loh. Nah, saya mau tanya ini yang tadi saya pikirkan gitu. Yang tadi kita bahas itu kan laki-laki. Iya. Kalau perempuan mantap-mantap mandiri dari perempuan. Nah, teman-teman perempuan, Anda jangan ketawa-ketawa saja ya. Anda ya, senggol juga. Aku perempuan Ustaz. Sekarang itu kan Kenapa nggak kita hadirkan juga aja? Loh, apa nih? Saya nggak tahu. Kan bener nggak pada ya? Hukumnya sama kan gitu. Karena Ya. Jadi konten-konten yang juga bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi istilahnya itu kan hanya istilah Indonesia saja yang membedakan. Kan kalau laki-lakinya kan O2. Ya. Kalau perempuan CO2. Kalau perempuan kan dengan inisial M, ya kan? Itu kan hanya definisi dari kita bahasa Indonesia saja. Tapi kalau di dalam Islam ya kembali lagi tadi istimna. Itu sama. Ya, istimna itu ya pada wilayah baik itu pelakunya laki-laki atau pelakunya perempuan. Tetap yang tadi itu hanya pagar pembedanya itu adalah akad nikah atau suami istri. Antara yang suami istri ataukah yang belum menikah. Jadi antara laki-laki dengan perempuan itu sama saja, terhukumi sama. Gitu. Jadi jangan dibedakan karena kalau nanti dibedakan khawatir nanti menjadi justifikasi kok lebih ke
anak kau ini semua. Gitu. Jadi teman-teman, ya anda yang perempuan yang sedang melihat video ini sama, ya Berhenti lah. sini, jangan cuma ini, jadi Ini buat yang sedang melakukan. Gak mungkin dia kita. Ya pakai laptop sama HP ke rumah. Oh. HP-nya lihat ini, lihat kita. Laptopnya lihat yang lain. Siapa tahu ya. Oke, sampai itu bisa ya? Ya. Di apa di udah di? Cukup Sar. Cukup ya? Nanti saya sampaikan semuanya ke Boh. teman-teman saya. Oke, Masih ingat ya? Masih ingat ya? Bisa. Pokoknya ada 3 ya. Ya. Satu dulu, haram dulu. Haram. Dua makruh. Makro wajib. Wajib. yang masih ada hukum makronya juga. Wah. Apa? Ingat jangan sampai wajibnya salah dijelaskan. Oh, wajib di sini. Kalau perlu yang ini nggak pas sama yang itu aja. Sip. Serem. Oke, insya Allah itu untuk yang pertanyaan pada sesi kali ini ya, untuk yang mantan-mantan mandiri yang tadi sudah kita kulik, kita beberkan secara lengkap ya pada teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like dan sebarkan konten ini, sebarkan MK untuk ini ke semuanya biar semuanya tahu bahwasanya mantap mandiri itu hukumnya ada 3 seperti itu. Oke, Di. Makro. Haram dulu. Haram. Makro wajib. Ah. Wajibnya ini jangan. Insya Allah itu teman-teman bila punya keresahan, punya masalah, ini yang ditanyakan silakan komen di bawah ini ya, silakan komen. Setelah itu jika punya intinya ya DM juga nggak apa-apa sih. Apa permasalahan kalian? Ya kita pasti. Kita dibayi kalian. Tapi kalau insya Allah itu saya Zain Ahmad Apriyadi dan Heru Kusumahadi. saya Heru Kusumahadi, kita pamit. Kita akan ketemu di MKM berikutnya. MKM tadi tuh.